Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la qala wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udupika hormat ku pribados, para guru, para ustad, para ajengan, para kiai, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan, santriawati yang hadir dalam kesempatan kali ini merayakan hari lahir rumah santri yang keempat, merayakan juga sekaligus kelahiran Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dalam perayaan ini menjadi wasilah syafaatnya senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para ustadz yang saya muliakan, para aparat dari pemerintahan, mohon maaf tidak bisa saya satu persatu namanya. Sedikit informasi, pada bulan Desember tahun 2017 itu ada seminar di Aula Bapeda Litbang Kabupaten Bandung, seminar tentang gerakan melek huruf Al-Quran. Jumlah umat muslim pada saat itu 225 juta, dan disampaikan bahwa 54% umat Islam itu buta huruf Al-Quran. Desember 2017. Pada bulan April 2021, Yayasan Indonesia Mengaji, ketuanya Komjen Saprudin menyampaikan bahwa umat Islam yang bisa membaca Quran itu meningkat menjadi 65%. Jadi ada peningkatan selama dari tahun 2017 ke tahun 2021, 4 tahun itu 11% umat kita itu, umat Islam itu tidak bisa baca Quran. Beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah tahadus binikmah, saya kerap membagikan buku Iqra. 7 tahun saya menjabat, rata-rata per tahun itu saya bangunkan RA, IGTK Al-Quran, Pokja Pontren, 82 ruang kelas baru. Kalau diuangkan itu sekitar 10 miliar per tahunnya. Untuk apa? Agar umat mendapatkan tempat yang layak, setidaknya mereka diajarkan di situ alif ba ta sanya sebagai instrumen bahasa surga. Saya kira 4 tahun saya diajak 4 tahun ke belakang, Kang Ustadz Lutfi, Kang Ruhiyat berdiskusi di Pamijahan tentang rencana rumah santri ini didirikan. Didaulatlah pada saat itu, dan bukan juga mungkin sampai sekarang, saya menjadi pembina rumah santri. Harapan saya sederhana saja. Rumah santri harus menjadi wasilah di mana umat ke depan, umat muslim tentunya semakin berkurang yang tidak bisa baca Quran. Jadi harus bertambah yang bisa baca Quran. Pengajian kita itu jangan kemudian inward looking atau berbalik ke kita. Kita sudah bisa alif ba ta sa, kita sudah diajarkan terus dari kitab A sampai kitab Z, kembali diulang, meningkatkan kapasitas, mengingatkan kita kembali atas kitab-kitab lama yang barangkali pernah juga kita diajarkan dulu ketika kita nyantri. Tetapi rumah santri saya harapkan betul itu juga outward looking, melihat keluar. Santri yang sudah berkumpul ini, Bapak Ibu silahkan ketuk palu, mohon maaf, ketuk pintu rumah tetangganya. Bisakah mereka baca Quran atau tidak? Mohon maaf Pak Ketua MI Pamijahan, Kaki Haji Tantan, dalam waktu-waktu kebelakang kita menyaksikan video viral di Gunung Picung. Jadi jangan pernah menganggap itu soal yang sepele. Jangan pernah menganggap kejadian itu dan jadi viral di Indonesia ini itu persoalan yang gampang. Jadi jangankan bicara akidah yang sangat jauh.
alif ba ta sa sampai iya saja mereka tidak tahu ini huruf apa dan huruf apa. Bayangkan. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks. Saya kira ini penting bagi seluruh kita jemaah rumah santri juga di dalamnya, agar ke depan pengajian kita juga outward looking, melihat keluar, tidak semata-mata hanya bergelut pada persoalan peningkatan kapasitas kita yang sudah kita bisa mengaji dan meningkatkan kemampuan. Betul, mengasah terus harus. Tetapi saya kira umat yang seperti itu pun juga harus kita perhatikan. Catat ya, 2017 54% umat Islam tidak bisa mengaji, 2021 yang tidak bisa mengaji atau buta huruf Quran naik jadi 65%. Ini tentu PR yang menyampaikannya pun juga bukan orang biasa-biasa saja, dan disampaikannya pun juga dalam forum akademik seminar di Bapeda Litbang Kabupaten Bandung ketika ada seminar gerakan melek huruf Al-Quran. Saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi. Kerap kita mendengar khairun nas anfa'ahum linnas, sering kita mendengar kalimat itu. Pada level yang paling dasar barangkali menjadi manfaat buat orang itu cukup bersedekah, cukup memberikan kemudian bantuan-bantuan sosial yang sifatnya barangkali digunakannya temporer. Saya terinspirasi oleh Profesor Arif Satria, Rektor IPB, Ketum IJMI dalam beberapa waktu kebelakang seperti ini. Khairun nas anfa'ahum linnas. Bagi sebagian orang yang sudah meningkat kapasitasnya, sesungguhnya kemanfaatan dia yang diberikan itu harus mampu diberikan dan itu terus lama terasa. Jadi bukannya sifatnya pendek. Kemanfaatan yang diberikan oleh sebagian kaum yang sudah memang dianggap mampu, kemanfaatannya itu harus sustain atau berkesinambungan dan lama terasa manfaatnya. Saya kira ini penting. Sesungguhnya pada kapasitas itu, kemudian saya merasa bahwa ketika lewat instrumen politik yang kita tafsirkan menjadi ibadah, membuat kobong, buat sekolah itu kan tentu panjang dan berkesinambungan, tidak temporer bantuan yang kita berikan atau kemanfaatan yang kita lakukan. Saya kira ini contoh-contoh kecil saja. Tentu sekali lagi saya berharap rumah santri akan menjadi ujung tombak di mana tidak boleh lagi ada umat di sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang tak bisa baca Quran. Catat ya, barangkali ketika mereka betul-betul tak bisa dan kita bisa mengajarkan alif sama mereka sampai iya, sampai an-in, sampai ban bin bun. Dan itu dia catat dalam memorinya sampai wafatnya, insya Allah. Itu yang disebut berkali kemanfaat yang berkesinambungan dan lestari itu. Jadi ibadahnya jadi panjang. Sebagaimana siapa? Tadi seperti Kang Ustadz dia sampaikan. Kita begini ini karena siapa? Karena guru-guru kita. Karena murabi kita. Karena para kiai kita. Saya ingat betul kalimat itu ketika saya nyantri Aulia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tafsirnya barangkali pendek. Waktu itu berarti kita harus sedekah, dimakan pada saat itu, cukup untuk 1, 2, 3 hari dan seminggu habis. Seolah-olah kemanfaatan kita juga menjadi pendek. Tapi ketika naik makomnya, maka kemanfaatan kita itu harus panjang umurnya dan banyak yang menikmatinya, syukur-syukur menjadi abadi. Sebagaimana para guru kita ketika mereka mengajarkan kita dan bisa seperti hari ini. Barangkali Bapak Ibu semuanya, para guru, para ustadz yang saya hormati, ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Dan karena wasilah hari ini, sebagaimana Kanjeng Rasul diturunkan, dilahirkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu mudah-mudahan
dalam instrumen acara ini yang begitu dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam acara yang insya Allah keberkahan terlimpah kepada kita, pulang kita mulai ngeh dengan tetangga kita bisa ngaji atau tidak. Barangkali bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat hari lahir Rumah Santri keempat. Mudah-mudahan kita terus bisa bersilaturahim sampai usia Rumah Santri yang ke-40, yang ke-50, yang ke-60, yang dan seterusnya. Bila pikir daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.